Hai, welcome to Voala Talks. Ini adalah segmen baru di voala.id. Kali ini Voala Talks akan ngajak dan ngundang teman-teman yang ada di voala.id untuk bertukar pikiran, ngobrol santai tentang topik-topik yang mau kita bahas. Nah, ini aku kenalin dulu. Ini ada Bila ya. Hai, iya. Bila boleh kenalin dulu dong. Bila itu kerja di mana, sebagai apa? Oke. Hai semuanya, aku Bila. Aku bekerja sebagai content creator di voala.id. Di voala.id. Udah berapa lama? Hampir setahun. Ada hampir setahun Ya. ya. Tapi aku tuh kenal Bila ini di sosial media brandingnya sebagai Spill Bill. Ya. Saya Spill Bill, tapi Ya. kerja di Voala juga. Ya. Spill Bill ini aktivitasnya apa aja sih? Jadi Spill Bill ini aktivitasnya, aku tuh sebenarnya suka ngafe. Jadi konten aku tuh orientasinya lifestyle, jadi lebih ke ngafe, suka brunch, dan aku juga suka sports, especially racket sports. Oh, ya. tenis. Tenis dan padel. Aku main dua-duanya. Okay. Seru banget. Kalau misalnya udah ada basic tenis, pasti main padel biasanya jadi kayak second option gitu ya. Kalau nggak dapat lapangan, padel dulu deh gitu ya, Bill. Kalau aku sih tergantung mood ya. Tergantung mood ya? Tergantung mood. Oke, berarti Bila ini kerja di multi-brand, terus Bila punya hobi lifestyle gitu ya, cafe dan juga sports. Betul. Nah, ini menarik banget. Sebenarnya aku mau ngajak Bila ngobrol itu karena aku melihat ada bahasan yang lumayan menarik saat kita menggabungkan sporty dan healthy lifestyle, ya kan? Belakangan ini kayak semua orang demam padel, semua orang nyobain tenis, ya kan? Mabar, terus coaching gitu. Betul. Nah, gimana sih pandangan dari Bila nih yang ada di dua bidang yang agak berbeda gitu kan? Barang branded sama sporty lifestyle, ada korelasinya nggak? Menurut aku mungkin originally nggak terlalu, unless tenis ya, karena I feel like tenis dari sebelum jadi hype, it's always been affiliated with luxury brands gitu. Karena even brands that tap in ke tenis sports itu misalkan kayak Grand Slam tenis seperti Wimbledon, itu tuh biasanya brand-brand yang besar banget. Luxury brand lah, contohnya salah satu yang paling well known itu Rolex. Rolex ya, itu udah pasti tuh ya, kalau misalnya kita lihat tuh ada logonya gitu. Iya benar, dan bahkan di Wimbledon tuh interestingnya adalah dia ada satu semacam area khusus, itu tuh namanya semacam kayak Rolex area gitulah. Jadi orang-orang yang bisa masuk situ tuh udah pasti yang curated banget, yang dipilih jadi orang-orang yang kalau nggak salah big spender atau orang-orang yang penting buat Rolex gitu. Tapi Rolex ini bener-bener, tenis ini kalau kayak cari sponsor bener-bener kayak placementnya itu sangat minimalis ya? Betul. Ada pandangan nggak dari Bila? Kalau menurut aku sih, biasanya tuh di Grand Slam memang logonya tuh kecil-kecil. Jadi logo-logonya itu tuh kecil tapi meaningful. Kenapa meaningful? Karena contoh deh, Rolex itu kan identik dengan time ya, dengan jam. Jadi logo Rolex itu bukan yang kayak ada di banner, ada di layar. Kalau kebanyakan sponsor ya gitu ya, apalagi sponsor sebesar itu ya. Kalau Rolex di Wimbledon tuh enggak. Jadi Rolex itu cuma ada di jam. Itu pun cuma kecil, Rolex gitu. Tapi kan kita sebagai penonton, sebagai mungkin yang main atletnya gitu ya, kan mau lihat dong ini jam berapa sih gitu. Iya, betul. Dan itu ada disorot pasti Rolex gitu. Gitu. Jadi kayak inget ya. Iya, benar. Tapi memang cocok juga sama branding dari Wimbledon itu sendiri gitu, atau mungkin kayak turnamen-turnamen lainnya ya. Berarti sebenarnya banyak ya potensi kalau dari dari desainer brand untuk tap in ke any turnamen di sports gitu ya. Memang yang align juga. Betul, gitu. Yang marketnya align ya. Marketnya align. Tapi ada nggak sih pemain tenis yang memang dia jadi BA? Ada beberapa. Jadi salah satu pemain tenis yang terkenal banget, dia tuh brand ambassador Louis Vuitton, namanya Carlos Alcaraz. Jadi Carlos Alcaraz ini tuh dia sekarang lagi jadi nomor satu. Nomor satu ya? Iya, karena kemarin dia baru saja menang di US Open dan dia sekarang jadi nomor satu di dunia untuk men's single player, dan dia tuh brand ambassador Louis Vuitton. Tapi selain Carlos Alcaraz juga banyak nih pemain tenis lain yang antara BA atau mungkin kerjasama ya, endorsement gitu ya. Seperti Musetti, terus juga ada juga yang kerja sama Dior, yaitu Emma Raducanu, ada juga yang kerja sama AP. Sama AP ya? Iya, Sabalenka. Dia nomor satunya buat women. Kalau misalnya men, Rolex, kalau misalnya women, AP. Iya, jadi emang nggak main-main nih. Brand-brand yang mensponsori gitu. Tapi selain dari mungkin brand watches ya, kalau untuk brand lainnya, ini kan kalau yang aku lihat mereka ngeluarin kayak curation kayak ada Gucci, Tennis. Terus sekarang aku lihat juga kayaknya On
desas-desusnya tuh akan tap in ke olahraga tenis atau padel gitu ya. Berarti kan di sini ada potensi yang cukup besar ya, Bila. Iya, betul. Nah, sebagai sudut pandang dari seorang Bila gitu ya, untuk ngeliat nih gaya hidup di Jakarta sama barang branded gitu ya. Kira-kira apakah sporty lifestyle itu bisa menggantikan gaya lifestyle menggunakan barang branded atau justru mereka bisa jadi kolaborasi atau jadi substitusi? Jadi kayak kalau misalnya kayak mau hangout bisa pakai barang branded, kalau misalnya mau padel atau tenis yang stylish bisa pakai athleisure-nya mereka gitu. Kalau menurut aku sih karena yang kayak tadi kalau dibilang sih healthy lifestyle, being active gitu ya, itu tuh emang the trend right now gitu. Everyone is starting to adopt with that lifestyle dan so is brand gitu. Jadi brand juga udah mulai mengarah ke sana ya. Jadi brand tuh bukan cuma ngeluarin kayak yaudah barang-barang mereka yang biasanya, tapi mereka juga banyak ngeluarin barang-barang yang mengarah ke atau mensupport active lifestyle gitu. Kayak contoh tadi kalau dibilang On. Nah, sebagai orang yang cukup aktif ya di dunia perpadelan dan pertenisan ini, On itu tuh salah satu brand sport yang hype banget sih di antara kita-kita untuk especially untuk sepatunya ya gitu. Dan emang On itu sangat heavily tap in ke tenis juga. Karena beberapa atlet itu memang kebetulan brand ambassador On gitu, pro player ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk brand yang mungkin yang lebih high end ya untuk tap in ke hal-hal ini itu banyak sih. Salah satunya itu adalah Chanel. Jadi kemarin tuh aku barusan lihat di TikTok, ada satu TikTok viral banget. Chanel tuh ngeluarin satu tas, kayak mungkin exclusive collection kali ya bagaimana ya. Tasnya kecil banget, mikro gitu. Dan itu tuh kayak menyerupai tas tenis, tapi bukan. Jadi cuma tas sekecil ini, tapi ada kayak ya semacam dekorasi kali ya raket tenis gitu. Jadi satu cewek pakai di US Open kemarin. Dan video itu sebenarnya singkat, tapi namanya juga TikTok ya. Viral banget karena mungkin unik ya, lucu gitu loh, kayak on theme banget, tapi at the same time kecil banget ya. Jadinya ya kayak miniatur gitu. Jadi kelihatan banget nih cewek stylish dan obviously mungkin orang-orang yang pakai itu mungkin lebih ke yang style-nya agak lebih feminin kali ya. Karena kan sebenarnya tas seperti itu nggak bisa dibilang functional ya. Betul. Jadi dia stylish gitu. Jadi kayak aksesoris aja ya. Iya, tapi dia datang ke acara sport. Nah itu mungkin bisa dibilang kayak salah satu contoh correlation-nya nih. Gimana brand-brand luxury ini tuh mulai tap in ke sports yang banyak orang minatin gitu. Ini pertanyaan terakhir. Sporty lifestyle atau high end lifestyle? Udah pasti sporty. Gaya hidup sehat udah jadi pilihan utama ya untuk sekarang. Betul, karena kan kita itu kesehatan itu adalah luxury ya. Saya bisa nikmatin hidup yang luxury, kita juga tetap harus mindful ya, gitu. Sehat dari fisik dan mental. Oke, thank you Bila udah membuka perspektif baru ya. Dan ini jadinya kayak aku belajar something new dari orang-orang yang memang menerapkan healthy lifestyle dan sports ya. Tonton terus YouTube-nya Valo tadi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye! Bye!